Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a huda. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya sampaikan hikmah dari kitab Hikam karya Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aradat himmatu sadikin antakifa indama kusifalaha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladzi tatlubu amamak wala tabarrajat dawahirul mukawwanati illa wa nadathu haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah himmah, semangat usaha seorang salik, pelaku thariqah menuju Allah SWT untuk berhenti ketika dibukakan kepadanya suatu kasyaf, kecuali akan ada hakikat yang memberikan bisikan. Bisikan itu menyatakan alladzi tatlubu amamak, yang kamu cari masih di depan. Wala tabarrajat dawahirul mukawwanati illa wa nadadhu haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidak pula tampil beberapa fenomena alam yang bagi salik diberikan beberapa pencapaian luar biasa atau khawariqul adah, kecuali ketika itu akan ada hakikat dari semua itu yang memberikan panggilan menyatakan kami ini adalah fitnah, ujian. Karena itu janganlah mengambil sikap kufur atau membangkang. Hikmah ini ada dua sisi. Yang pertama menyatakan bahwa seorang salik seharusnya punya semangat untuk selalu taraqi, peningkatan kualitas suluknya. Dan ketika ada godaan berupa diberikannya kasyaf, keterbukaan terhadap hal-hal yang gaib, maka hendaklah tidak berhenti ketika itu dan merasa sudah mencapai titik akhir dalam perjalanan rohaninya. Karena itu diingatkan oleh muallif pengarang bahwa secara rohani akan ada bisikan pada hati yang bersangkutan yang memberikan nasihat bahwa yang kamu cari masih di depan. Karena itu harus berjalan terus dan selalu meningkat terus. Berkaitan dengan hikmah ini, Ibnu Ajibah dalam Iqadul Himam memberikan keterangan bahwa penting bagi siapapun menjadi salik, pelaku ibadah, pelaku thariqah yang kepingin menuju usul pada Allah, untuk selalu meningkatkan himmahnya dan selalu ada taraqi, peningkatan rohani untuk pencapaian tahapan-tahapan makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang siapapun yang menekuni suluk, dia akan diberikan halat, suatu keadaan di mana seseorang diberikan
hal-hal semacam karomah, termasuk hal yang luar biasa seperti yang kalau untuk Abdul Qadir Al-Jailani umpama diberikan karomah ketika sedang mengaji, kemudian ada burung yang mengganggu dengan suaranya, maka ketika dia menghendaki, burung itu pun jatuh dan terpotong kepalanya. Tetapi ketika beliau itu menginginkan agar burung itu diberikan kehidupan lagi oleh Allah, maka dengan dibacakan basmalah, burung itu pun diberikan hidup lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam hal kesembuhan, beberapa dari pelaku suluk diberikan doa yang mustajab, air bening yang diberikan doa oleh yang bersangkutan menjadi wasilah untuk kesembuhan beberapa orang yang terkena sakit yang sudah berusaha sekian usaha dilakukan, usaha medis maupun usaha terapi tidak berhasil, tetapi dengan air doa itu diberikan kesembuhan. Ketika seorang salik diberikan hal demikian, jangan sampai akhirnya merasa terbujuk, tertipu dengan merasa dia sudah mencapai titik akhir dalam proses kerohaniannya. Seharusnya untuk terus menjalani dan menapaki. Ini nasihat tentu saja berlaku untuk siapapun, termasuk pemula, saya maupun panjenengan. Bagaimanapun juga tahapan posisinya seperti apa, penting untuk melakukan peningkatan terus menerus. Kalau Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin memberikan penjelasan bahwa stasiun atau posisi paling pertama siapapun yang salik adalah aqobah ilmu. Aqobah yang berarti jalan yang relatif sulit untuk didaki, padahal menanjak jalannya tetapi sulit, adalah ilmu pengetahuan. Tentu saja kita untuk beribadah, untuk amal soleh, untuk taqarrub pada Allah SWT penting untuk memiliki ilmunya. Tanpa ilmu yang cukup bisa jadi seseorang merasa beribadah padahal bukan ibadah, merasa benar ternyata salah. Karena itu penting, tahapan pertama adalah ilmu. Dan pada tahap ini itu saja siapapun tidak boleh berhenti, tambah waktu, tambah umur saja harus meningkatkan keilmuannya terus menerus. Sekedar contoh secara awam, muslim sholat, ketika seseorang sholat bacanya sudah benar itu baik, tapi akan dibutuhkan peningkatan bagaimana agar bacaan yang benar itu bisa dipahami dengan baik. Bahkan penting pula meskipun sudah sampai tingkatan bisa membaca bacaan sholat dengan baik, memahami dengan baik, bagaimana meningkatkan pada penghayatan apa yang dibaca dalam sholat itu, dan selanjutnya internalisasi dalam pribadi dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Itu tahap pertama menurut Imam Al-Ghazali. Dan selanjutnya tahap kedua adalah aqobah taubat. Siapapun yang sudah punya ilmu bisa muhasabah diri. Ada yang sudah benar, sudah baik, tapi ada pula yang mungkin kurang benar, atau bahkan tidak benar, atau kurang baik, atau bahkan tidak baik. Ketika itulah penting untuk taubat. Dengan taubat itu berarti seorang siap untuk memperbaiki diri karena mengkaca apa yang sudah ada, yang sudah berjalan kurang baik atau bahkan salah. Dan tentu saja untuk taubat itu butuh proses, butuh ilmu, dan butuh semangat. Karena siapapun yang menyadari hal-hal yang buruk hanya dengan semangat untuk memperbaiki diri, dan tentu saja berharap mauna Allah dia bisa memperbaiki diri. Kemudian tentu saja setelah ada peningkatan, jangan berhenti pada peningkatan yang ada, karena setiap tahapan yang dicapai
selama kita masih hidup sebetulnya masih ada tahapan yang perlu dijalani. Seberapapun dekat kita, penting untuk selalu berproses untuk lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bagian yang kedua dinyatakan bahwa apapun yang ada di alam ini, ketika kita terima, kita terlibat di dalamnya, bahkan andai kata yang ada di alam ini banyak menguntungkan kita, ternyata sebagai nikmat untuk kita. Penting untuk disadari bahwa semua itu jangan sekedar untuk dijadikan sebagai fasilitas untuk dinikmati, tetapi ada tanggung jawab kita. Rasulullah Sulaiman ketika ditanya tentang prestasi dalam hal apapun yang dia miliki, keilmuannya, kepemimpinannya dalam memimpin sebagai raja, juga tugas-tugas sebagai nabi, sebagai rasul, dia menyatakan hadza min fadli rabbi, semua ini adalah anugerah dari Allah Tuhanku. Selanjutnya adalah liyabluwani askur am akfur, semua itu menjadi bala, apakah saya bisa bersyukur atau malah sebaliknya jatuh dalam kufur. Semua ini mengingatkan pada kita semua bahwa apapun yang kita jalani, semua itu menjadi ujian. Ujian dalam bentuk nikmat banyak yang jatuh dibanding ujian dalam bentuk hilangnya nikmat atau ujian dalam bentuk musibah. Bahkan di antara sekian ujian itu ada ujian yang perlu kita waspadai, yaitu fitnah dunia dan fitnah wanita. Dalam Al-Quran disebutkan inna kaida kunna adim, sesungguhnya rekodoyo semacam usaha untuk menjatuhkan pihak lain dari para wanita itu disebutkan Al-Quran adim. Ini mengisahkan kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha, dan tentu saja itu menjadi pelajaran bagi siapapun dari kita untuk waspada dalam menjalani hidup sehingga tetap menjadi hamba Allah yang saleh, yang salihah, dan selalu ada peningkatan. Prinsip kita sebagai ajarkan oleh Nabi adalah setiap hari harus ada peningkatan dalam sisi kebaikan kita, karena ketika kebaikan kita sama dengan hari kemarin, itu berarti kerugian besar untuk setiap dari kita. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga Allah membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.